Kama nafaita ma siwaya. Ketika engkau sudah menafikan apa saja selain aku. Laqitani, engkau akan menjumpaiku. Bi'adadi ma khalaqtu hasanatin, sebanyak kebaikan-kebaikan yang telah kuciptakan. Berapa kali engkau bertemuku, ya sebanyak kebaikan yang kuciptakan di dunia ini. Artinya tak terhingga. Apabila engkau telah menafikan apa saja selain aku, maka engkau akan melihatku sebanyak kebaikan yang aku ciptakan. Kapan kita bisa menafikan apa saja selain Allah? Ya, artinya ketika tidak ada sesuatu pun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita rasakan, tidak ada sesuatu pun yang masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, semuanya lewat. Nggak ada yang kita banggakan, nggak ada yang kita kagumi, nggak ada yang kita senangi, semuanya lewat. Menjadi tiada semuanya. Kalau semua yang sudah kau nafikan, maka engkau bisa menemuiku sebanyak kebaikan yang kuciptakan di dunia ini. Artinya akan dapat menemui aku. Artinya apa? Menafikan selain Tuhan itu artinya tidak memberikan nilai apapun terhadap materi selain Allah. Nggak ada berlian, nggak ada emas, nggak ada intan, ya, nggak ada platinum, nggak ada mobil mewah, semuanya itu nothing, itu semuanya. Lihat mobil apa itu kaleng loh. Iya, ngeliat perempuan cantik lah, mayat juga. Ya, kalau sudah jelas, kalau udah rohnya keluar, mayat kan, akan mengerikan sekali. Disitulah kita akan bisa menemui Tuhan berkali-kali. Lanjut 63, anta abdus siwa ma ra'aita lahu asaran wa asaru ayu syai'in hukmuhu. Anta abdus siwa, engkau adalah hamba selain aku. Ma ra'aita lahu asaran, selagi engkau masih melihat ada pengaruh dari sesuatu itu. Apabila engkau melihat sesuatu dan masih berpengaruh ke dalam jiwamu, ya, maka engkau adalah hamba orang lain, bukan hambaku, hamba selain aku. Kalau engkau mengagumi lukisan, ya engkau berarti hambanya lukisan. Kalau engkau mengagumi harta, ya engkau hambanya harta. Ketika engkau sebagai hamba selain aku, maka engkau tidak akan melihat pengaruh keberadaannya. Ya, jejak apa saja dapat dilihat berawal dari kekuasaan. Jadi artinya bahwa ketika apapun sesuatu yang kau lihat, yang kau tangkap dengan panca inderamu, lalu menimbulkan kekagumanmu terhadap sesuatu itu, maka engkau adalah hamba sesuatu itu. Artinya bagi orang yang sudah bertuhan, tidak ada lagi yang dikagumi kecuali hanya Tuhan. Tidak ada lagi yang disegani kecuali Tuhan. Tidak ada lagi yang dicintainya kecuali Tuhannya semuanya. Man ra'ani syahida anna syai'a li, wa man syahida anna syai'a li lam yartabit bihi. Barang siapa yang telah melihat aku, syahida anna syai'a li, maka dia akan menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah milikku.
Siapapun yang melihatku, maka dia telah menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah milikku. Barang siapa yang menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah milikku, maka dia tidak akan terikat dengan apapun. Selagi engkau masih terikat dengan sesuatu, maka selamanya engkau merasa sesuatu itu sebagai milikmu. Dari satu sisi, apabila engkau melihat segala sesuatu itu adalah milikku dari segala sisi, pasti engkau tidak akan terikat dengan apapun. Keterikatan kita dengan sesuatu, interdependensi manusia tidak bisa dihindari secara sosiologis, bahwa interdependensi manusia tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan, tidak bisa dihindari. Manusia itu punya saling ketergantungan, interdependensi antara satu dengan yang lain. Artinya saya jamin engkau tidak akan bisa hidup di dunia sendirian, kecuali membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Nah, makanya tidak salah sebatas kerjasama dan ketergantungan itu saling membutuhkan. Kalau kita tidak kuat menggotong meja sebesar ini, ya ajaklah teman-temanmu. Ya 5 orang, 6 orang kan tergotong. Anda nggak bisa bikin rumah sendirian, bikin batas sendiri, bikin kusen sendiri, bikin keramik sendiri gitu. Ya sampai mati nggak bakal jadi keramik. Iya, ya kan, kapan semuanya nggak bisa. Mesti ada job description. Dalam bermasyarakat diperlukan job description, artinya pembagian tugas disesuaikan dengan bakat masing-masing, kemampuan masing-masing, potensi masing-masing, modal masing-masing, keinginan masing-masing. Ada orang yang bakatnya melukis, ya melukislah. Anda gak usah ngelukis, tinggal beli aja. Anda bisanya nanam cabai, ya udah nanam cabai, nanti hasilnya dijual, nanti uangnya buat beli lukisan. Yang melukis ya sudah melukis saja, nggak usah nanam cabai, ngapain? Tapi sekarang perlu cabai, ya nggak usah nanam, melukis saja yang bagus, nanti dijual, nanti uangnya buat beli. Yang bisa jahit, ya nggak usah bikin kain, nggak usah bikin tekstil, jahit aja jahit. Nanti saya makannya gimana? Sabrang, bawang, cabai. Lah ya kan jahit aja dulu yang bener, nanti hasilnya bisa buat beli cabai kalau macam. Itu kan adanya job description itu berdasarkan kemampuan dan bakat masing-masing yang berbeda-beda. Dan itu Allah membagikan bakat. Itu formasinya sangat akurat sekali. Iya, itu pas sesuai dengan kebutuhan. Berapa banyak orang yang perlukan suaranya enak. Nggak semua orang bisa nyanyi kok. Yang musabaqah tilawatul Quran, yang bisa tilawah Quran berapa orang satu desa? Paling 1 orang. Kadang-kadang nggak ada. Masa orang bisa baca tilawah semua? Ya, yang bisa jahit nggak semua. Ya dibagi bakat itu untuk memenuhi kebutuhan semua. Yang nyanyi berapa orang, yang melukis berapa orang, yang ngukir berapa orang, yang kaligrafi berapa orang, yang tahu nahu berapa, yang sorof, yang balaghah, yang bahasa Indonesia, yang itu dibagi oleh Allah semuanya. Nah, ketika ada di suatu negeri, satu kampung, satu daerah kekurangan tenaga ahli di bidang apa saja, itu sebabnya bukan karena Allah tidak menghitung, tapi manusianya yang kurang ulet. iya, kurang pembinaan, dibiarkan kekurangan itu. Iya. Ya termasuk
pendidikan kita kan tidak dikaitkan dengan kebutuhan negara. Tidak dikaitkan pendidikan ini dengan kebutuhan pembangunan kita. Skala prioritas tahun depan adalah di bidang pertanian. So, berapa mahasiswa yang masuk skala pertanian? Yang kedua industri. Berapa banyak orang yang masuk teknik industri? Masuknya bahasa Indonesia, sejarah, iya, akuntansi, komunikasi. Ya itulah persoalannya. Ya begitu tamat yang ada lapangan kerja. Memang karena tidak dikaitkan dengan kebutuhan. Liberal kan berarti kan. Ya, semacam itu. Jadi bukan salah Tuhan tapi salah manusia dalam mengelola sesungguhnya. Itulah makanya ini interdependensi dalam artian pengertian secara sosiologis kebutuhan kita, ketergantungan kita dalam bentuk kerjasama memang itu dianjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, bekerja sama dalam kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Ya, jangan bekerja sama untuk kejahatan-kejahatan. Jadi yang disebutkan dengan ketergantungan sini adalah bukan ketergantungan sosiologis, tapi keterpautan hati kita, keterikatan hati kita mencintai seseorang dan mengandalkan seseorang. Itu yang nggak boleh.